Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Fauziah SPD MPD, JGP Angkatan 8 dari Kabupaten Jember. Di sini saya akan melaksanakan demonstrasi kontekstual saya untuk modul 2.3 supervisi pelaksanaan coaching. Berikut ini adalah profil fasilitator saya, Bapak Dwi Parjoko SPD, dan pengajar praktek saya, Ibu Ratna Indayani SPD. Coaching adalah pembinaan yang dilakukan seseorang yang bertujuan untuk membantu, memberdayakan orang lain dengan memfasilitasi pembelajaran diri, pertumbuhan pribadi, dan perbaikan kinerja. Berikut ini adalah kegiatan supervisi saya untuk pelaksanaan coaching yang dilakukan oleh Ibu Ika Permatasari dan Ibu Siti Umi Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Fauziah, JGP Angkatan 8 dari SMA Negeri 3 Jember, tentunya dari Kabupaten Jember. Di sini saya akan melaksanakan praktek coaching untuk implementasi demonstrasi kontekstual saya modul 2.3. Di sini saya berlaku sebagai observer atau supervisor, sedangkan untuk coach pada kegiatan coaching kali ini adalah Ibu Ika Permata. Kemudian untuk coachee pada kegiatan hari ini adalah Ibu Siti Umi Hasanah. Mari kita saksikan kegiatan coaching pada hari ini. Baiklah, sebelum melakukan kegiatan supervisi, saya akan melakukan kegiatan pra-observasi dulu kepada coach yang akan berlaku pada hari ini, pada kegiatan coaching hari ini, yaitu Ibu Ika Permata. Bu Ika. Waalaikumsalam Ibu. Gimana jadi hari ini kita jadi melaksanakan kegiatan coaching? Insya Allah. Ya. Mohon izin Bu Ika, mungkin untuk kegiatan coaching kita kali ini akan saya rekam video. Jadi harapannya kita nanti akan bisa memberikan potensi atau kemampuan apa yang akan nanti coachee keluhkan pada kegiatan coaching, sehingga nanti rencana yang Ibu Ika harapkan dari kegiatan coaching ini bisa terlaksana. Bu Ika, kalau boleh tahu mungkin apa yang akan dilakukan untuk kegiatan coaching hari ini? Hari ini saya akan mengadakan coaching dengan coachee Bu Siti Umi Hasanah. Lalu yang akan saya lakukan adalah sesuai dengan alur kita, yaitu dimulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Berarti Bu Ika memilih untuk menggunakan alur tirta ya pada kegiatan coaching hari ini. Kemudian apa yang akan dikembangkan selama pelaksanaan coaching ini, Bu Ika? Yang akan saya kembangkan adalah kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, karena memang untuk mengajukan pertanyaan berbobot kita harus berpikir secara kritis dan itu memang harus dilatih. Oke. Untuk dari beberapa kompetensi yang akan disebutkan nanti, bagaimana penilaiannya secara spesifik yang akan dikembangkan oleh Bu Ika? Baik Bu Ika, dari beberapa kompetisi nanti yang disampaikan oleh coachee, kira-kira penilaian spesifik apa yang akan Bu Ika kembangkan? Kemudian dari itu semua apa yang kira-kira diharapkan oleh Bu Ika? Yang saya harapkan Bumi, kompetensi saya tentang bisa mengajukan pertanyaan berbobot itu semakin baik, sehingga membutuhkan pemikiran yang kritis saya juga butuh dilatih. Dan yang akan saya lakukan sebagai penilaian yaitu yang pertama, saya akan mendengarkan secara aktif, memberikan kehadiran penuh untuk coachee. Lalu saya juga akan menulis kata kunci dari pernyataan coachee. Lalu yang terakhir, setelah saya punya kata kunci itu, saya akan bisa mengajukan pertanyaan berbobot untuk terus mengeksplor atau menggali cerita dari coachee begitu. Oh, berarti nanti upayanya semua apa yang disampaikan oleh coachee digali sampai coachee bisa menemukan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Wah, keren Bu Ika. Saya jadi tertarik untuk mengamati dari proses coaching antara Bu Ika nanti sama Bu Ana. Oke, semangat ya Bu Ika. Terima kasih.
Baiklah, untuk pada kesempatan kali ini saya akan mempersilahkan, saya sebagai supervisor akan mempersilahkan kepada Bu Ika sebagai coach dan Bu Siti Umi Hasanah sebagai coachee untuk melaksanakan kegiatan coaching pada hari ini. Monggo dipersilakan Bu Ika. Oke, saya izin ya Bu. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Ibu Siti Umi. Iya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik nih Bu. Kenapa? Ada apa nih? Iya nih. Bu Ika sibuk nggak? Hari ini enggak. Monggo, kalau mungkin ada sesuatu yang mau diperbincangkan. Iya ada ini Bu. Saya lagi ada banyak pikiran, tapi ada yang memang sangat-sangat saya bingungkan harus bagaimana ini ya Bu ya. Kalau boleh tahu, ini Iya. tentang apa? Iya permasalahan siswa Bu di kelas itu. Ada salah satu siswa namanya Novita Bu. Novita ini saya kan sebagai wali kelasnya. Sebagai wali kelas ini banyak guru-guru yang komplain tentang Novita. Salah satunya yang komplain ini guru bahasa Inggris Bu. Karena Novita tidak mau mengerjakan tugas bahasa Inggris sama sekali. Terus kemudian guru bahasa Inggrisnya juga menjudge-nya Novita sebagai anak malas gitu loh Bu. Saya cukup bingung harus bagaimana ke Novitanya. Sedangkan Novita untuk mengerjakan tugas ini kok berat sekali bahasa Inggris itu gitu. Itu saya yang bingung. Guru-guru yang lainnya juga mengeluhkan tentang Novita yang tugasnya enggak terlambat, yang suka terlambat, terus kemudian tidak mau mengerjakan. Tapi yang bahasa Inggris ini yang sama sekali tidak mau. Kalau pelajaran yang lainnya masih 1, 2 dikerjakan Bu. Tapi kalau bahasa Inggris ini sama sekali itu bingung. Terus bagaimana ini ya sama Novitanya ini? Berarti tugas-tugas yang tidak dikerjakan itu dominan bahasa Inggris nih. Iya. Untuk tugas-tugas yang lain mungkin 1 atau 2 tugas saja. Iya. Oke, untuk Novitanya ini, mohon maaf Ibu sebagai wali kelasnya atau Saya wali kelas sama guru mengajar juga di kelasnya Novita. Oke. Untuk sebagai guru yang mengajar di kelasnya Novita, apakah Ibu merasakan hal yang sama? Ketika di jamnya pembelajaran saya, jujur Novita ini mengerjakan tugas saya, tapi memang agak terlambat. Semangat belajarnya bisa itu masih ada, seperti itu. Saya lihat di jamnya saya dia enjoy baik-baik saja, walaupun memang tugasnya terlambat daripada teman-temannya gitu, tapi masih mau mengerjakan tugasnya. Oke. Sebagai wali kelas, Ibu sudah mencoba untuk memanggil Novita mungkin untuk menanyakan hal ini. Saya sudah memanggilnya Novita. Lalu yang saya lakukan itu menanyakan apa kendalanya dia sehingga dia tidak mengerjakan tugas di beberapa di guru bahasa Inggris dan terlambat di beberapa mata pelajaran yang lainnya, seperti itu. Sudah saya tanyakan, tapi tidak ada perubahan gitu. Di bahasa Inggrisnya masih susah dia, seperti itu. Itu yang saya masih bingungkan. Kira-kira jawaban Novita apa ya pada saat Ibu mengundang atau menanyakan ke Novita secara langsung? Novitanya ketika saya tanyai, dia bilangnya tidak bisa bahasa Inggris. Saya tuh orang Indonesia, Bu, kok disuruh bahasa Inggris itu loh, Bu. Saya tuh tidak bisa, titik Bu, gitu. Jadi kemauan dia untuk belajar bahasa Inggris itu kayak udah nggak bisa, ya nggak bisa gitu loh, Bu. Gitu. Ya saya sebagai wali kelas ini harus mencari harus bagaimana ini ya, gitu seperti itu. Oke. Berarti dia untung lah dia. Iya. Untung jadi saya tidak bisa. Ya udah selesai. Kalau di tugas-tugas lain kan ada 1-2 yang terlambat ya. Iya. Itu mungkin Ibu sudah menanyakan alasannya untuk tugas lain bahasa Inggris? Iya saya sudah menanyakan ke Novitanya kenapa tugasnya. Termasuk saya, kalau misalnya tugasnya dia terlambat, pasti saya tanyai kenapa tugasnya terlambat. Ya alasannya kayaknya habis, kadang dia kelelahan, dia tidak paham, seperti itu. Gitu. Oke, kalau misal dilihat sepertinya kemauan anaknya nih yang ini yang agak sedikit jadi kalau dia menerima kayak menerima pembelajaran yang dia tidak bisa terus ya langsung ya sudah seperti
Kalau menurut Ibu Siti Umi sebagai wali kelas ya, kira-kira supaya kemauannya atau keinginannya untuk belajarnya Novita ini lebih besar lagi, kira-kira apa yang akan dilakukan? Yang akan saya lakukan untuk Novita ini, yang pertama yaitu saya mau menanyakan ke BK dulu, di sekolahan dulu, karena kan gimana pun BK itu harus tahu kondisi dari psikologi setiap anak seperti itu. Terus kemudian saya juga mau menggali dan menelpon orang tuanya Novita, yang dimana orang tua harus tahu bahwa kondisi anaknya dia seperti ini di sekolahan gitu loh. Dan kemudian saya juga harus komunikasi lagi dengan guru bahasa Inggris, harus menekankan lagi, membicarakan bahwa kondisinya Novita, kebutuhannya Novita, kesiapan belajarnya dia masih belum bisa siap belajar nih bahasa Inggris ini. Dia masih berpikiran kalau dia nggak bisa ya nggak bisa gitu. Jadi harus ada pengertian dari guru bahasa Inggrisnya seperti itu. Jadi saya mau bicara dua mata dengan guru bahasa Inggris, PK, wali murid, dan saya juga wali kelas, jadi tadi harus mencari gimana ya solusinya mencari selanjutnya. Untuk yang akan dilakukan pertama kan ke BK dulu gitu. Di BK kira-kira apa yang ingin Ibu Siti Umi ulik tentang Novita? Apakah mungkin kebiasaannya atau mungkin gaya belajarnya atau gimana? Kalau di BK saya juga mau menanyakan gaya belajarnya. Terus kemudian saya mau menanyakan latar belakangnya siswa ini kenapa menjadi seperti ini, seperti itu. Karena bagaimanapun ketika anak memiliki masalah di kelas, pasti itu punya latar belakang, mempunyai alasan mengapa dia seperti itu. Oke, berarti kan ke BK dulu gitu. Nanti semisal ternyata gaya belajarnya yang bermasalah, ya berarti nanti Ibu bisa konsultasi ke guru bahasa Inggris juga. Iya, dan kan di jamnya saya dia memang tidak ada masalah, cuma itu terlambat. Nah, kenapa di bahasa Inggrisnya ini sangat sama sekali? Mungkin saya juga mau membicarakan ke guru bahasa Inggrisnya, mungkin gaya belajarnya harus dirubah, karena memang ini kan guru bahasa Inggrisnya guru senior, dan rata-rata guru senior di sekolah saya itu samaratakan kemampuan anak seperti itu. Jadi sekarang kan setelah saya belajar terus, ternyata anak itu punya kesiapan belajar sendiri, gaya belajarnya juga sendiri. Mungkin itu yang belum disadarkan, belum dipahami oleh semua guru seperti itu. Itu istilahnya ini pendidikan zaman dulu. Iya, itu yang harusnya saya beri penjelasan ke guru bahasa Inggrisnya ini gitu. Karena kan mau tidak mau antara guru dan siswa harus kerjasama, tidak bisa sendiri-sendiri, itu tidak bisa. Untuk yang orang tua, kira-kira Bu Siti Umi akan menanyakan apa ketika orang tuanya hadir, atau mungkin Bu Siti Umi via calling gitu ya? Saya akan melakukan via calling dulu gitu. Karena kan saya tidak tahu orang tuanya Novita ini berada di rumah 24 jam atau kerja, atau dia kerja di luar, atau tidak tahu, karena kan berbagai macam latar belakang orang tua. Saya telepon dulu, saya menjelaskan kondisi Novita, kemudian saya bertanya apakah di rumah Novita juga sama seperti ini, atau memang ada hal yang membuat alasan dia seperti itu. Atau mungkin nanti misalnya kalau orang tua sudah tahu, kan bisa ada tindak lanjut dari orang tua. Lalu untuk tindak lanjut ya, mungkin tindak lanjut tidak hanya dari Ibu sebagai wali kelas ya, tapi juga sebagai guru bahasa Inggris juga, terus sama didukung oleh orang tua. Iya. Dan saya juga pinginnya ini nanti ke Novitanya ada bimbingan khusus untuk Novita. Saya mendampingi Novita untuk ayo menyelesaikan bahasa Inggrisnya. Jadi saya mendampingi mana yang masih tidak bisa, mana yang masih harus diperbaiki lah, intinya seperti itu. Mungkin dia butuh bimbingan, atau kalau misalnya di rumah dia takut sama orang tua, kan kita tidak tahu gitu. Jadi ada bimbingan khusus untuk Novita. Nah, untuk bimbingannya ini kira-kira akan menggunakan guru bahasa Inggrisnya atau mungkin
dari tempat lain seperti khusus atau bagaimana? Mungkin bimbingan khusus untuk saya dulu, psikologinya dulu, benar. untuk motivasinya. Maksudnya saya tuh motivasi belajarnya Novita dulu ini seperti itu. Apa sih manfaat dari belajar bahasa Inggris? Untuk apa bahasa Inggris itu pelajarannya dipelajari untuk kedepannya dia? Mungkin dia masih belum paham itu, belum sadar seperti itu. Dan kebetulan kan Novita ini masih kelas 1 SMK, jadi masih dari peralihan dari SMP ke SMK seperti itu, dan masih egonya masih tinggi-tingginya menurut saya, masih belum ada kesadarannya seperti itu, Masih di ini masih harus perlu dorongan adaptasi adaptasi juga. mungkin, atau dia tidak cocok dengan gaya belajarnya berbahasa Inggris kan banyak faktor, tidak bisa menjudge langsung anak kamu nggak bisa, kamu udah nggak bisa, banyak faktor. Berarti kemungkinan ya tidak hanya Novita juga ya, kalau misalkan ternyata masalahnya dari guru bahasa Inggris ya berarti ibu akan berbicara dengan guru bahasa Inggrisnya. Saya juga mau ini tanya kelas-kelas ketemuannya Novita nih, gimana sih kalau Novita di kelas, atau misalnya gaya belajarnya atau cara ngajarnya guru bahasa Inggris itu. Jadi banyak, selain ke orang tua BK, saya juga mau melihat, tanya teman-temannya Novita di sekitarnya Novita ini, bagaimana caranya Novita belajar di kelas sama cara ngajarnya gurunya seperti itu. Kalau memang ada masalahnya itu sebabnya adalah cara mengajarnya, kan bisa digunakan untuk yang kasus-kasus selain Novita. Berarti kalau bisa saya ulang, yang akan Ibu Siti Umi lakukan adalah yang pertama ke BK dulu untuk menanyakan tentang gaya belajar dan latar belakang masalahnya Novita ini apakah sudah terekam di BK atau belum gitu ya. Terus yang kedua, semisal dibutuhkan untuk menghadirkan orang tua, Ibu akan bilang ke orang tuanya tentang kondisi Novita pada saat pembelajaran, dan juga tentang di rumah itu bagaimana latar belakangnya Novita gitu ya. Lalu yang ketiga, ketika misal ada masalah dengan metode belajarnya, maka ibu akan berbicara dengan guru bahasa Inggris. Sebenarnya sudah banyak solusi yang akan diambil dan itu sudah lumayan konkret nih. Lalu harapannya ibu tentang Novita ini bagaimana untuk selanjutnya? Harapan saya untuk Novita ini ya itu tadi, mungkin ada perubahan kesadaran, motivasi belajarnya, dia maulah mengerjakan tugas bahasa Inggris pelan-pelan, bertahap, berproses seperti itu. Karena kalau anak langsung disuruh, ditekan, dia takutnya nggak bisa, karena anak SMK sudah bisa. Saya itu kemudian berbicara dari hati ke hati, juga seperti itu. Harapan saya tergugahlah hatinya gitu loh, mau mengerjakan, kemudian mau menghadapi, tidak lari ya, seperti itu harapan saya. Iya, kalau berbicara dari hati ke hati biasanya anak akan lebih terbuka, tidak hanya Novita tapi mungkin juga anak-anak. Iya. Baiklah Ibu, kira-kira kapan langkah-langkah atau solusi yang Ibu ambil ini akan mulai dilaksanakan? Sepertinya saya mau langsung nih, siang ini nih, langsung saya mau memberikan dulu dulu ya, biar cepat tertanam. Kalau misalnya harus minggu depan nggak bisa, biar cepat terselesaikan. Saya juga nggak mau anak ini akhirnya masalahnya tumpuk-tumpuk, karena kan setiap hari bahasa Inggris ada lah, maksudnya seminggu ini ada, kalau misalnya tertunda nggak enak juga gitu, maksudnya biar selesai gitu. Oke, biar cepat, karena kalau tunggu minggu depan ini numpuk lagi. Iya, maksudnya seperti itu. Oke, berarti Ibu sudah cukup gercep ini sebagai wali kelas. Nanti kalau misal ada sesuatu tentang Novita, misal sudah didapat satu solusi dan perkembangan mungkin motivasinya semakin berkembang, mohon dikabari ya, untuk mungkin kita bisa mengadakan sesi coaching lagi untuk tindak lanjut selanjutnya. Terima kasih Ibu sudah curhat. Semoga solusinya ini bisa berdampak baik untuk Novita. Saya juga terima kasih Bu Ika sudah meluangkan waktunya. Saya juga terima kasih Bu Ika sudah meluangkan waktunya, dan saya bisa punya ide nih harus seperti apa dan harus apa nih. Dan sudah menutup sebenarnya saya tidak sadar ini langsung saya tek. Wah, keren Bu Ika. Terima kasih. Sama-sama. Semangat Bu. Ya, sama-sama. Selamat Bu Ika ya, sudah melaksanakan coachingnya, hebat coachingnya. Bu Ika bisa mengulik atau mencarikan solusi untuk
Bu Ana tadi, kalau bisa saya simpulkan tadi permasalahannya tentang siswanya Bu Ana gitu, yang namanya Novita gitu. Dia bermasalahnya sebenarnya di semua pelajaran gitu Bu Ika. Iya benar, bermasalahnya di semua mata pelajaran tapi rata-rata tentang tugas itu. Tugas sendiri. Terus sebagian besar tugasnya yang tidak dikerjakan adalah bahasa Inggris. Jadi tadi saya ambil kesimpulan bahwa lebih banyak ke bahasa Inggris. Bahkan ketika ditanya oleh Bu Ana tadi, alasannya sih ya karena udah nggak bisa bahasa Inggris gitu kan. Gitu. Berarti pengaruhnya masalahnya lebih kepada semangat, motivasi untuk belajar bahasa Inggrisnya. Kemudian kalau kita tadi Bu Ana wali kelas nih, sekaligus guru pengajar di kelas itu. Kemudian tadi kalau nggak salah Bu Ana sudah menyampaikan langkah-langkah untuk penyelesaian masalahnya Novita tadi dengan bertanya kepada BK nih Bu. Iya, yang pertama bertanya dulu ke BK, mungkin ada rekam pelanggaran atau mungkin yang dilakukan sama Novita, lalu juga gaya belajarnya. Nah, ketika juga ada panggilan orang tua tadi. Kalau misalkan ternyata masalahnya ada di gaya belajarnya, ya bisa menghadirkan orang tua juga supaya bisa diberitahukan anaknya seperti apa di sekolah, lalu di rumah bagaimana cara belajarnya, apakah sama dengan di sekolah gitu. Tadi juga ada yang menarik bahwa Bu Ana juga akan konfirmasi kepada guru bahasa Inggrisnya. Iya benar, ketika mungkin masalahnya ternyata di metodenya, mungkin model atau metode pembelajaran yang diberikan itu mungkin kurang selaras dengan kondisi anak-anak zaman sekarang gitu. Bika, kalau menurut hasil analisis saya tadi dari kegiatan coaching itu Bika sudah melaksanakan tirta, ya alur tirtanya sudah cukup bagus Bika. Mungkin kalau boleh tahu sekarang bagaimana perasaan Bika setelah melakukan kegiatan coaching? Kegiatan coaching ini sebenarnya membuat pemikiran saya semakin terbuka. Jadi ketika mungkin nanti ada masalah yang serupa dengan Novita yang saya alami sebagai guru atau mungkin sebagai wali kelas, jadi saya sudah agak merawat step yang solusi yang harus saya ambil itu apa saja begitu. Ya lumayan membuka wawasan lah. Kemudian kira-kira kompetensi apa yang didapat dari Bu Ika dari kegiatan coaching dengan Bu Ana hari ini? Tadi coaching bersama coach Ibu Siti Umi Hasanah, saya sudah mendengarkan aktif Ibu. Lalu saya juga menulis beberapa kata kunci yang disebutkan yang diutarakan oleh Ibu Siti Umi, sehingga kata kunci itu saya gunakan untuk membuat pertanyaan berbobot supaya mengeksplor lagi kira-kira ceritanya ini seperti apa tentang Novita seperti itu. Jadi lumayan sudah mulai pemikiran kritisnya, saya sudah mulai bisa berlatih gitu Ibu. Baik Bu Ika, yang terakhir Bu Ika, Bu Ika apa harapan Bu Ika dari pelaksanaan coaching pada hari ini? Harapan saya yang pertama untuk permasalahan yang dialami Novita Ibu, semoga langkah-langkah yang diambil oleh Bu Siti Umi Hasanah ini bisa berdampak ke motivasi belajarnya Novita, terutama bahasa Inggris dan semua mata pelajaran lain, sehingga dia tidak lagi lutung dan lebih berusaha lagi. Tidak pasrah gitu. Pasrah. Nah, yang kedua harapannya saya sebagai guru juga di sini, jadi ketika ada permasalahan yang serupa, jadi saya bisa menanganinya dengan cepat, karena memang untuk permasalahan siswa itu kita tidak bisa menunda. Ketika ditunda maka pasti akan terlambat nantinya dan dampaknya malah semakin besar, tidak bisa menyelamatkan anak ini, karena yaitu setiap, benar katanya Bu Siti Umi Hasanah, setiap masalah yang dialami itu pasti ada penyebabnya, dan penyebabnya itu yang harus kita ulik gitu supaya solusinya nanti benar gitu. Oke, terima kasih Bu Ika sudah mengizinkan saya untuk rekam video untuk kegiatan coaching Bu Ika tadi sama Bu Ana, sehingga saya paling tidak punya dokumentasi tentang kegiatan ini sebagai supervisor hari ini. Begitu. Terima kasih Bu Ika. Dan saya tunggu juga kabar dari Bu Ika. Kira-kira nanti step by step langkah-langkah yang sudah diambil Bu Ana itu apakah memperoleh hasil untuk
mengantar si Novita ini untuk bisa memahami pembelajaran bahasa Inggris. Saya tunggu ya Bu Ika. Bu, terima kasih. Demikian kegiatan supervisi saya dan kegiatan saya sebagai supervisor untuk melihat atau memantau kegiatan coaching yang telah dilakukan oleh Bu Ika selaku coach pada hari ini dan Bu Siti Umi Hasanah selaku coachee pada kegiatan yang mengambil permasalahan tentang siswa yang bernama Novita. Semoga dari kegiatan ini dapat ditarik kesimpulan atau ditarik pembelajaran bagi kita semua untuk mengatasi permasalahan siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.